pertemuan yang kelima. Bagi pemerhati roja yang ingin nanti bertanya, kami berikan kesempatan di sesi kedua. Silahkan bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Langsung saja kita menyimak bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang kelima pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Dan di dalam pertemuan yang kelima ini kita masih membaca dalil yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab, di dalam bab yang penulis sebutkan, yaitu Kitabut Tauhid. Babnya Kitabut Tauhid. Dan kita membaca dalil yang kedua. Saya bacakan. Qala musannifu Kitabit Tauhid, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wa qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam bab yang pertama, yaitu bab kitab Tauhid.
Bab yang pertama yaitu bab kitab tauhid. Taib, sekarang kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan at-taghut mushtaqqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul haddi. At-taghut artinya diambilkan dari kata-kata tughyan. Tughyan artinya adalah melampaui batas. Tughyan artinya melampaui batas. Nah, sebelum saya lanjut, kenapa penulis kitab tauhid, penulis kitab Fathul Majid menyebutkan dan menerangkan kata taghut? Karena tadi di dalam surah An-Nahl ayat 36 disebutkan kata taghut, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar menyeru kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, ini sebabnya kenapa penulis kitab Fathul Majid beliau menjelaskan tentang taghut. Beliau mengatakan taghut diambil dari kata at-tughyan. Tughyan artinya adalah melampaui batas. Baik. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu at-taghutu asy-syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, taghut adalah syaitan. Arti taghut adalah syaitan. Kemudian ini berarti penulis kitab Fathul Majid ingin membawakan perkataan para ulama salafus saleh arti dari taghut. Di antara ulama para salafus saleh adalah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, dan orang yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin di tengah kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menafsiri at-taghut artinya adalah asy-syaitan. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala Jabir radhiyallahu anhu at-taghutu kuhanun kanat tanzilu alaihim asy-syayatin. Rawahuma Ibnu Abi Hatim. Kemudian penulis membawakan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa taghut adalah dukun yang datang kepada mereka para syaitan, para jin. Ya, dukun-dukun yang datang kepada mereka para syaitan. Dua perkataan ini, perkataan Umar bin Khattab dan perkataan Jabir, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan juga bisa dilihat di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala. Berarti kita ambil pelajaran dari penjelasan para ulama salafus saleh bahwa kata taghut artinya adalah syaitan. Kemudian yang kedua, kata taghut artinya adalah dukun, tukang ramal, tukang sihir. Ini adalah taghut, ya, menurut para ulama salafus saleh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa qala Malikun at-taghut huwa kullu ma yu'badu min dunillah. Nah, sekarang penulis kitab Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala membawakan perkataan ulama salaf setelahnya. Jadi Umar bin Khattab, Jabir radhiyallahu anhuma adalah ulama salaf dari kalangan sahabat. Setelah sahabat tabi'i, kemudian setelah tabi'i tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan Imam Malik rahimahullah adalah tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'ul atba'. Beliau mengatakan perkataan Imam Malik, at-taghut artinya adalah setiap yang diibadahi selain Allah. Nah, itu disebut dengan taghut. Maka ketika tadi di dalam surah An-Nahl ayat 36 bahwa Allah mengutus setiap rasul untuk menyeru kepada setiap umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Taghut di sini berarti kalau melihat apa yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, maka taghut adalah jauhilah setiap apa saja yang diibadahi selain Allah. Ya,
mau itu dari bangsa malaikat, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari pepohonan, hewan, bebatuan, apa saja yang diibadahi selain Allah, maka itu dijauhi karena dia adalah taghut. Nah. Kemudian qultu, penulis kitab Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala berkata, aku berkata, wa dzalikal madzkuru ba'du afradihi, dan yang disebutkan itu adalah sebagian dari makna taghut. Artinya taghut bisa syaitan, bisa tukang dukun, bisa setiap yang disebutkan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, waqad haddahul ulam al-allamatu Ibnul Qayyim haddan jami'an faqala at-taghutu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Dan telah didefinisikan oleh al-allamah, yaitu orang yang sangat alim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Muhammad bin Abi Bakar namanya. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan definisi yang komprehensif terhadap taghut. Apa itu taghut? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Baik itu berupa yang diibadahi, ma'bud, atau yang diikuti, matbu', atau yang ditaati, muta'. Ya, setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dengannya, baik itu berupa yang diibadahi, yang diikuti, dan yang ditaati. Nah, ini yang disebut dengan taghut, dengan definisi yang jami' mani', komprehensif, menyeluruh, yang mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan dalam taghut dan menolak kata-kata yang tidak diperlukan. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, taghut adalah setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dengannya, baik berupa yang diibadahi, yang diikuti, atau yang ditaati. Melampaui batas dalam hal yang diibadahi, beribadah kepada selain Allah. Melampaui batas dalam hal yang diikuti, mengikuti hal yang melampaui batas dari syariat Islam. Yang ditaati, hal yang melampaui batas dalam syariat Islam. Taib. Kemudian penulis mengatakan, fataghutu kulli qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulihi, ghairallahi wa rasulahu. Yang artinya, taghut setiap kaum adalah siapa saja yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Man yatahakamuna ghairallahi wa rasulahu, ya, ilaihi. Siapa saja yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Au ya'budunahu min dunillah. Atau taghut suatu kaum adalah yang mereka beribadah kepadanya dari selain Allah. Mereka beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini taghut suatu kaum yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Au yatba'unahu ala ghairi basiratin minallah. Atau taghut suatu kaum adalah mereka mengikutinya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diikuti oleh orang banyak, padahal seseorang ini tidak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini taghut bagi orang-orang ini. Ini taghut bagi orang. Karena
seseorang ini diikuti tanpa petunjuk dari Allah, diikuti oleh orang banyak tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Yang artinya atau mereka mentaati orang ini di dalam perkara yang mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah. Semestinya ketaatan itu hanya kepada Allah, akan tetapi mereka taatkan kepada selain Allah. Ini taghut di setiap kaum. Fahadhihi tawaghitul alam. Inilah taghut-taghut yang ada di alam semesta. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha, ra'aita aktsarahum a'rada an ibadatillah ila ibadatit taghut. Jika engkau memperhatikannya dan memperhatikan keadaan-keadaan manusia bersamanya, engkau akan melihat kebanyakan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah kepada beribadah kepada taghut. Wa an ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati taghut. Dan dari yang aturannya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia taat kepada taghut wa mutaba'atihi, dan juga mengikutinya. Nah, ini makna taghut ya para ikhwah. Sekali lagi, makna taghut apa? Setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Baik itu berupa yang diibadahi, yang ditaati, atau yang diikuti. Yang diibadahi, yang ditaati, ataupun yang diikuti. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, wa amma ma'nal ayah fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ummat ta'ifatin minan nasi rasulan bihadhihi al-kalimah an i'budullaha wajtanibut taghut, ay u'budullaha wahdah watruku ibadata ma siwahu. Dan adapun makna ayat, nah baru sekarang penulis kitab Fathul Majid menjelaskan makna ayat surah An-Nahl ayat 36 yang dijadikan sebagai dalil kedua oleh penulis kitab Tauhid tentang hakikat Tauhid, bahwa makna ayat, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah telah mengutus di setiap umat, di setiap golongan manusia seorang rasul dengan membawa kalimat ini. Kalimat ini apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini dakwah setiap rasul. Ini risalah yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Ya. Dan makna ani'budullaha wajtanibut taghut, kata penulis kitab Tauhid, yaitu maknanya adalah beribadahlah hanya kepada Allah semata dan tinggalkan ibadah kepada selain Allah. Siapapun itu, dan tinggalkan ibadah selain Allah, siapapun jua, apapun jua. Ya, ini. Kemudian penulis mengatakan, kama qala ta'ala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Wa hadha ma'na la ilaha illallah fa innaha hiyal urwatul wuthqa. Ayat ini juga seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, ya. Dan maknanya, dan inilah makna dari la ilaha illallah. Inilah makna dari apa? Dari la ilaha illallah, bahwa seorang yang bertauhid maka dia adalah yang menegakkan la ilaha illallah. Dan cara menegakkan la ilaha illallah adalah dengan cara dua. Beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sembahan yang diibadahi selain Allah. Ya. Menegakkan tauhid, hakikat tauhid ada dua, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan peribadatan kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan dan dialah al-urwatul wuthqa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang kufur terhadap taghut, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, al-urwatul wuthqa, lam fisamala, tidak mungkin putus. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi la ilaha illallah ada dua perbuatannya. Beribadah hanya kepada Allah dan kufur terhadap taghut. Beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi sembahan selain Allah. Baik itu yang diibadahi, yang diikuti, yang ditaati. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Katsir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya penulis kitab Fathul Majid sangat berpegang teguh dengan penjelasan-penjelasan para ulama, bukan dari kantong sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala qala fi hadhihi al-ayah wa kulluhum ay rusul yad'u ila ibadatillah wa yanha an ibadati ma siwahu falam yazal ta'ala yursilu ila an-nasi ar-rusula bidzalik منذ حدث الشرك في بني آدم وفي قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وإلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata ketika menafsiri ayat ini, yaitu surat An-Nahl ayat 36, seluruh rasul mengajak kepada ibadah kepada Allah dan melarang beribadah kepada selainnya. Ini dakwah seluruh rasul dan itulah hakikat tauhid. Ya. Maka masih saja Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada manusia dengan dakwah tersebut, yaitu dakwah tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Semenjak terjadinya kesyirikan di tengah anak keturunan Adam, ya, terjadinya kesyirikan pertama kali adalah di kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk bumi. Sampai akhirnya ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh jin dan manusia di barat dan di timur. Seluruhnya seperti itu dakwahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi sekali lagi inilah dakwahnya para rasul, yaitu tauhid. Dan tauhid maknanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan wa qala ta'ala
fi hadhihi al-ayatil karimah wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut fa kayfa yasughu li ahadin minal musyrikin ba'da hadha an yaqula law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, surah An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Maka bagaimana pantas seseorang dari orang-orang musyrik setelah ayat ini turun dan setelah apa yang dilakukan oleh para rasul, yaitu mendakwahkan tauhid, tidak pantas seorang musyrik untuk mengatakan kalau Allah menghendaki kami beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik bersandar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik bersandar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kalau Allah menghendaki, maka kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Kalau Allah menghendaki, kami akan beribadah kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, famasyiatuhu ta'ala asy-syar'iyyatu manfiyatun. Maka kehendak Allah yang syar'iyah di sini ditiadakan. Di annahu nahahum an dzalik ala alsinati rusulih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang manusia untuk melakukan kesyirikan tersebut melalui lisan rasulnya. Wa amma masyiatul kauniyah wa hiya tamkinuhum min dzalika qadaran fala hujjata lahum fiha. Adapun kehendak Allah yang berupa kekuasaan Allah, maka mereka tidak mempunyai alasan untuk hal itu. Jadi begini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri surah An-Nahl ayat 36 yang menunjukkan bahwa Allah mengutus seorang rasul di setiap umat untuk mendakwahkan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, maka kata Imam Ibnu Katsir, setelah ini tidak berhak seorang musyrik untuk berkata bahwa ini kehendak Allah, kami musyrik. Nah, gitu maksudnya. Setelah Allah mengutus para rasul di setiap umat mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi taghut, maka setelah ini tidak pantas seorang musyrik bersandar dengan kehendak Allah dengan mengatakan kalau Allah menghendaki kami tidak syirik, kalau Allah menghendaki kami akan bertauhid. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Katsir bahwa kehendak Allah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kehendak syar'iyah. Ada yang disebut dengan kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah adalah Allah menghendaki para hambanya untuk taat kepadanya, beriman kepadanya, mengerjakan ketakwaan kepadanya. Tetapi kehendak ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Buktinya, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan ada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan seterusnya. Ya, ini namanya kehendak syar'iyah. Nah, apabila seorang musyrik ketika dia mensyirikkan Allah, kemudian dia mengatakan saya syirik ini kehendak Allah, maka kita katakan tidak. Allah tidak menghendaki secara syar'i. Allah tidak menghendaki secara syar'i. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para rasul. Mengutus para rasul agar mendakwahkan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Adapun kehendak yang kedua adalah kehendak kauni, yaitu kehendak yang terjadi dengan kekuasaan Allah. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
maka ini tidak bisa bersandar seorang musyrik dengannya. Ya, nggak bisa seorang musyrik bersandar dengannya, karena setiap apapun yang terjadi atas muka bumi ini tidak akan keluar dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan li'annahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatin wal kafara wa huwa la yarda li'ibadihi al-kufra wa lahu fi dhalika hujjatun balighatun wa hikmatun qati'atun falihadza qala faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Yang artinya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan penghuninya dari para syaitan, jin dan orang-orang kafir, dan Allah tidak meridai hambanya untuk berbuat kekufuran. Nah, ini dia. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki dalam hal itu hikmah yang dalam dan hikmah yang pasti. Oleh sebab itulah Allah berfirman, di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk dan di antara mereka ada yang Allah tetapkan kesesatan atas mereka. Surat An-Nahl ayat 36. Sekali lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting bagi kita pada ayat ini adalah bahwa hakikat tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, dan itulah yang didakwahkan oleh para rasul seluruhnya dari mulai semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Ya, dari mulai semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qultu wa hadhihi al-ayatu tufassiru al-ayata allati qablaha wa dhalika qawluhu faminhum man hadallahu minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. An-Nahl ayat 36. Fatadabbar. Aku berkata, aku di sini maksudnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Ayat ini menafsiri ayat yang sebelumnya. Ayat ini menafsiri ayat yang sebelumnya. Dan itu adalah firman Allah yang berbunyi, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas mereka kesesatan. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, wa dallat hadhihi al-ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusul da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah wan nahyi an ibadati ma siwahu wa anna hadha huwa dinul anbiya'i wal mursalin wa in ikhtalafat syari'atuhum kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa annahu la budda fil imani min amalil qalbi wal jawarihi. Baik. Ayat ini menunjukkan bahwa hikmah dari diutusnya para rasul adalah para rasul mendakwahi umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang umatnya untuk beribadah kepada selain Allah. Dan inilah agamanya para nabi dan para rasul. Meskipun syariat-syariatnya berbeda-beda, tata cara sholatnya, puasanya, zakatnya, bersucinya berbeda-beda. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, di setiap umat kami jadikan bagi kalian syariat dan tata cara beribadah, dan bahwasanya harus ada di dalam iman itu amalan hati dan amalan anggota tubuh. Tidak cukup seorang beriman di hati saja tetapi tidak berbuat dengan anggota tubuhnya. Ya, tidak cukup dia meyakini dalam hati la ilaha illallah, tapi harus juga mengucapkan la ilaha illallah dan harus juga berbuat tentang konsekuensi la ilaha illallah. Nah, ini adalah ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid tentang hakikat tauhid. Ya, tentang hakikat tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada penjelasan menarik di sini. Kapan seseorang dikatakan sebagai taghut? Ya, kapan seseorang dikatakan sebagai taghut? Saya beri contoh ya. Apabila ada A beribadah kepada B, ya, maka B ini adalah taghut. Taghut bagi A. A beribadah kepada B, maka B ini adalah taghut bagi A. A berdoa kepada B, A berdoa meminta tolong kepada B, pertolongan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. A meminta perlindungan kepada B, meminta rezeki, keselamatan anak kepada B, maka B inilah taghut bagi A. Sampai sini paham ya? Baik. Tetapi kapan B benar-benar menjadi taghut? Jawabannya adalah saat si B rela menjadi zat yang diibadahi kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Beliau apakah taghut? Maka kalau seandainya kita lihat Nabi Isa alaihissalam, beliau dijadikan Tuhan oleh kaum Nasrani. Maka menurut kaum Nasrani, Nabi Isa adalah taghut. Tetapi benarkah Nabi Isa sudah menjadi taghut? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak rela untuk dijadikan Tuhan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Maidah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116 117. Wa idz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa langsung mengatakan, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas untukku mengucapkan apa yang bukan milikku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pun mengatakannya, engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, aku mengetahui, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan juga aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui akan hal-hal gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada kaum Nasrani kecuali yang engkau telah perintahkan aku mengucapkannya, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi, dan aku menjadi saksi selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan ketika engkau wafatkan aku, maksudnya diangkat ke langit, maka engkaulah yang maha menjaga atas mereka, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan taghut. Kenapa? Karena beliau diibadahi selain Allah oleh kaum Nasrani, tetapi beliau tidak rela. Nah, begitu juga ada orang-orang soleh misalkan dijadikan sebagai taghut, tetapi beliau bukan taghut. Kenapa? Karena beliau tidak rela untuk diibadahi selain Allah. Beliau tidak rela untuk ditaati selain perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak rela untuk diikuti jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya yang paling utama adalah taghut, seseorang dikatakan taghut jika dia ubida wa huwa radin, jika dia diikuti dan dia adalah
rela dengan ibadah jika dia diibadahi dan dia rela dengan ibadah tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini sesuai dengan perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa tawaghitu katsirun. Tagut-tagut itu banyak. Ru'usuhum khamsah. Pokoknya pemimpinnya ada 5. Iblis la'anallah. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Wa man 'ubida wa huwa radin. Dan siapa saja yang diibadahi dan dia rela. Wa man da'an nas ila ibadati nafsi. Dan siapa saja yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Ya, untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang termasuk daripada pembicaraan yang berkaitan dengan taghut adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Maka siapa saja yang menjadi penguasa, pemimpin, lalu dia berhukum kepada selain hukum Allah dengan meyakini bahwa hukum kepada selain hukum Allah boleh, satu. Yang kedua, dan dengan meyakini bahwasanya dia boleh berhukum dengan hukum selain Allah, dua. Atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah, tiga. Empat. Atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah adalah lebih utama daripada hukum Allah. 4. Maka orang yang seperti ini adalah taghut. Ya, perhatikan. Siapa saja pemimpin yang berhukum kepada selain hukum Allah dan seperti hukum undang-undang, dengan dia meyakini, perhatikan perkataan saya baik-baik, dia meyakini bahwa berhukum kepada selain hukum Allah itu boleh. Yang kedua, berhukum kepada selain hukum Allah sama dengan hukum Allah. Yang ketiga, berhukum kepada selain hukum Allah adalah lebih utama dibandingkan hukum Allah. Maka ini taghut. Ini adalah apa? Taghut. Tetapi jangan sembarangan nuduh pemimpin taghut. Meskipun mereka mungkin di beberapa kesempatannya, di beberapa undang-undangnya tidak berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi harus ada keyakinan hati bahwa hukum selain hukum Allah lebih utama. Hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah, atau boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Dan perbuatan berhukum kepada selain hukum Allah bukan menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah boleh. Ya, bukan menunjukkan kepada bahwa hukum selain hukum Allah lebih utama, bahwa hukum selain hukum Allah lebih sama dengan hukum Allah. Tidak menunjukkan akan hal itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak semua yang berhukum kepada hukum selain Allah disebut dengan taghut. Yang berhukum kepada selain hukum Allah yang disebut dengan taghut adalah yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik. Satu. Yang kedua, sama dengan hukum Allah. Ya. Yang ketiga, boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini termasuk taghut, ya. Wallahu a'lam. Naam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga
penulis kitab tauhid membawakan dalil yang ketiga, ya. Kita baca dalilnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar bakti. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tentang hakikat tauhid, tentang makna tauhid, tentang penjelasan tauhid. Coba kita baca syarah yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahullah, qala Mujahidun wa qadha ya'ni wassa, wa kadza qara'a Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuhum. Wa kadza qara'a Ubay ibn Ka'b wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairuhum. Imam Mujahid rahimahullah, Imam Mujahid adalah seorang tabi'i dan ahli tafsir. Bahkan para ulama mengatakan, idza ja'aka an Mujahid fahasbu. Jika telah datang kepadamu tafsir dari Imam Mujahid rahimahullah, maka cukup bagimu. Ya, maka cukup bagimu. Artinya cukup tafsiran tersebut. Ya, cukup tafsiran tersebut karena Imam Mujahid rahimahullahu taala adalah seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Imam Mujahid berkata, qadha, ketika Allah berfirman wa qadha rabbuka, yang artinya dan Allah telah menetapkan, dan Tuhanmu telah menetapkan, yakni wassa, maknanya adalah mewasiatkan, dan Tuhanmu telah mewasiatkan. Begitu juga dibaca oleh Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka. Maksudnya adalah bahwa Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab juga menafsiri qadha dengan wassa, yaitu mewasiatkan. Qadha dengan wassa, yaitu maksudnya adalah mewasiatkan. Wa li Ibnu Jaririn an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa qadha rabbuka ya'ni amara. Sedangkan disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dan Tuhanmu telah menetapkan, maksudnya adalah memerintahkan. Nah, di sini berarti ada dua tafsiran kan? Yang pertama mewasiatkan, yang kedua adalah memerintahkan. Dan hampir-hampir sama. Wasiat adalah perintah yang penting, ya, yang dikerjakan bagi orang yang diberikan wasiat. Nah.
Saya minum dengan tangan kanan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyah. Al-ma'na an ta'buduhu wahdah duna ma siwahu wa hadha ma'na la ilaha illallah. Dan firman Allah di dalam ayat tadi surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi alla ta'budu illa iyyah, maknanya adalah hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata. Ya, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Nah, di sini inti pendalilannya dari ayat yang dalil yang ketiga ini, bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa makna dari tauhid adalah, makna dari la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah apapun dan siapapun. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wan nafyul mahdhu laysa tauhidan wa kadzalika al-itsbatu biduni nafi fala yakunu tauhidu illa mutadamminan lin-nafyi wal itsbat wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, peniadaan yang murni bukan tauhid. Peniadaan yang murni bukan tauhid. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan ini, tidak ada Tuhan, ini enggak tauhid ini. Ini bukan tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, ini bukan tauhid. Karena peniadaannya murni. Ini peniadaan murni. Wan nafyul mahdhu laysa tauhidan. Ya. Demikian juga kalau cuma menetapkan tanpa ada peniadaan. Seperti ada orang mengatakan hanya Allah, melainkan Allah. Begitu saja. Maka ini bukan tauhid. Kalau tidak ada peniadaan sebelumnya. Kalau cuma penetapan, ini bukan tauhid. Maka tidaklah terjadi tauhid kecuali dengan penetapan dan peniadaan. Tauhid mengandung dua ini, peniadaan dan penetapan. Peniadaan la ilaha, penetapan illallah, dan inilah hakikat tauhid. Baik. Jadi seperti itu ya. Tidak cukup orang mengatakan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, nggak cukup. Begitu juga tidak cukup orang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, nggak cukup. Harus disatukan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, begitu ya. Nah, itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat tauhid. Wa qawluhu wa bil walidaini ihsana ay wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsanan kama qadha bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan firman Allah yang berbunyi wa bil walidaini ihsana yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, maksudnya adalah Allah telah menetapkan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah telah menetapkan untuk beribadah hanya kepadanya tanpa ada sekutu. Tanpa ada sekutu. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadaku tempat kembali. Ini hampir sama. Kan ayatnya berbunyi tadi, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Ayat ini hampir sama dengan surat Luqman ayat 14. Bersyukurlah kalian kepada Allah dan kepada kedua orang tua kalian. Nah, wa qauluhi imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā ay alla tusmi'huma qawlan sayyi'an hatta wala at-ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi'. Dan adapun firman Allah yang tadi berbunyi dan yang artinya, dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua orang tua tersebut sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya kata penulis adalah jangan memperdengarkan kepada mereka perkataan yang buruk, meskipun hanya sekedar perkataan dan ini adalah serendah-rendah perkataan buruk. Serendah-rendah perkataan buruk saja kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkannya. Nah, kemudian penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka berdua. Ay wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Kama qala Atha ibnu Abi Rabah, la tanfudh yadaka alaihima. Yang artinya, dan janganlah kamu membentak mereka berdua, yaitu maksudnya janganlah timbul dari kamu kepada mereka berdua perbuatan yang buruk. Nah, contoh perbuatan yang buruk bagaimana kepada kedua orang tua? Seperti yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, jangan engkau tunjukkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Ya, la tanfudh yadak. Jangan engkau tunjukkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Begini, ya. Kemudian penulis mengatakan, dan ini tentunya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan tauhid, akan tetapi ini istitradan, artinya hanya disebutkan sebagai tambahan, ya, sehingga kita bertauhid kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua. Walamma nahahu 'anil qawlil qabih wal fi'lil qabih amarahu bil qawlil hasan wal fi'lil hasan wa qul lahumā qawlan karīma ay layyinan thayyiban hasanan bi ta'addubin wa tawqirin wa ta'dhimin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah memerintahkan untuk berkata yang baik dan perbuatan yang baik. Dan Allah berfirman, dan ucapkanlah untuk mereka ucapan yang mulia. Maksudnya adalah ucapan yang lembut, yang baik, yang bagus, dengan penuh adab, penuh penghormatan, penuh pengagungan. Nah, ini para ikhwah. Nah, sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan tauhid, ya, tetapi hanya kepanjangan ayat tersebut, dan ini perkara penting karena Allah menggandengkan bakti kepada kedua orang tua dengan tauhid. Wa qawluhu wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah ay tawadha' lahuma. Dan firman Allah yang berbunyi, dan bentangkan dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Maksudnya adalah tawaduklah kepada mereka berdua, rendah hatilah kepada mereka berdua, jangan sombong, jangan ujub, ya, jangan sombong, jangan ujub. Wa qur rabbirhamhuma ay fi kibarihima wa inda wafatihima kama rabbayani shaghara. Yang artinya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, orang tua kami berdua, yaitu saat mereka sudah tua. Doakan orang-orang tua kita, terutama saat mereka sudah tua, ya. Dan juga saat mereka sudah meninggal. Doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah. Kemudian penulis atau pensyarah, yaitu kitab tauhid, penulis kitab tauhid, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala mengatakan, wa qad jaa fi birril walidaini ahaditsu katsiratun minha, dan telah datang di dalam telah terdapat tentang bakti kepada kedua orang tua beberapa hadis yang sangat banyak. Di antaranya al-haditsul marwi min turuqin an Anas wa ghairihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ida al-minbar faqala amin 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 faqalu ya Rasulullah ala ma ammanta qala atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam raghima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alayka fa ab'adahu Allah qul amin فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين قلت آمين. Di antara hadis yang disebutkan oleh pensyarah
penulis kitab Fathul Majid, hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang begitu banyak dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan selain beliau, bahwa Rasulullah SAW ketika naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ini menjadi perhatian bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat bertanya, atas apa engkau mengucapkan amin? Apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tadi Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya dia sangat merugi. Disebutkan engkau di hadapannya lalu dia tidak bersalawat atasmu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengucapkan amin. Karena disuruh oleh Jibril alaihissalam mengucapkan amin. Kemudian setelah itu berkata lagi Jibril kepadaku, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan dan belum diampuni dosanya. Maka Jibril mengatakan, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Ya, ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu kedua orang tua tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka kata Jibril, ucapkan amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini dalil tentang bakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, warawal Imam Ahmadu min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu wa raghima anfu wa raghima anfu rajulin adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma 'indal kibar lam yudkhilhul jannah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, hidung seseorang tersungkur ke tanah, hidung seseorang tersungkur ke tanah. Ini maksudnya adalah dia sangat rugi. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua dan tidak memasukkannya ke dalam surga karena dia tidak berbakti pada kedua orang tua. Nah, penulis mengatakan qala al-Imam Ibnu Katsir sahihun min hadzal wajh. Hadis ini sahih dari sisi ini. Nah, kemudian hadis yang ketiga dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Penulis mengatakan, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan. Qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an. Faqala ala wa qaula az-zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? Beliau sebutkan itu sebanyak 3 kali. Kemudian mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Dosa yang paling besar mensyirikkan Allah, durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau waktu itu dalam keadaan bersandar. Lalu beliau bangun. Dan yang ketiga, ingatlah dosa besar adalah bersumpah palsu. Dan beliau terus mengulanginya sampai-sampai para sahabat mengatakan, mudah-mudahan beliau berhenti. Mudah-mudahan beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis juga menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dan beratnya durhaka kepada kedua orang tua karena digandengkan dengan dosa kesyirikan. Kemudian hadis yang keempat tentang bakti kepada orang tua yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua. Ini menunjukkan bagaimana berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Ya. Maka di sini terdapat
seperti ada semacam isyarat. Semakin dia belajar tauhid, semakin dia berbakti kepada kedua orang tua. Karena yang belajar tauhid pasti benar-benar mengetahui bahwa termasuk daripada konsekuensi orang yang bertauhid adalah mengerjakan ketaatan, dan ketaatan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadis terakhir, ya, penulis mengatakan wa'an Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un aburrihuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu 'alaihima wal istighfaru lahumā wa infadhu 'ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Dan dari Usaid bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau juga menceritakan tentang bakti kepada kedua orang tua. Ketika kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seseorang dari keturunan Salimah. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa baktiku kepada kedua orang tuaku yang aku berbakti dengannya setelah mereka berdua meninggal?" Kata Rasulullah SAW, iya ada. Yaitu berdoa untuk keduanya, beristighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk keduanya, ya. Kemudian menunaikan janji-janji keduanya setelah meninggalnya berdua. Kemudian menyambung hubungan rahim yang tidak disambung kecuali dengan keduanya. Kemudian memuliakan teman-teman keduanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bakti pada kedua orang tua sangatlah banyak. Walhamdulillah, selesai kita membicarakan tentang dalil yang ketiga. Ya, pada pertemuan kelima ini dalil yang ketiga tentang makna tauhid, hakikat tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Na'am, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustaz yang telah menguraikan pembahasan yang bermanfaat kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahan serta tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat. Selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam dan bagi yang mungkin belum jelas tentang pembahasan Ustaz di kesempatan pagi hari ini bisa memperdalamnya dengan masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan menghubungi nomor kami secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 081 9896543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dari Rumah Sadila di Pekanbaru ya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Saya mau tanya Ustaz tentang bakti pada orang tua tadi. Bagaimana kalau seorang anak itu tidak mampu secara kesehatannya untuk merawat ibunya, tapi ibunya itu dirawat sama adik. Tapi yang anak yang satu ini hanya kadang-kadang memberi dana setiap bulan, membantu ibu melalui dana. Apakah itu termasuk sudah berbakti ya Ustaz? Ya, dari hadis tadi itu Ustaz. Ya. Itu ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fa jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika seorang anak mampunya berbakti hanya dengan memberikan uang untuk biaya perawatan bapak ibunya, untuk biaya kehidupan bapak ibunya, maka ini termasuk bakti. Ya, ini termasuk bakti. Dan yang bermasalah adalah ketika orang tua ditelantarkan oleh anak-anaknya,
Tidak ada satupun yang berani ataupun yang sanggup untuk mengurus kehidupan orang tuanya, makannya, terutama saat mereka sudah tua dan saat mereka sudah sakit-sakitan. Maka akan sangat berdosa ketika anak tidak ada yang mengurusnya. Baik itu mengurus secara langsung, secara fisik dengan fisik, ataupun mengurus dengan memberikan uang, ya, kita datangkan pengurusnya. Karena ada beberapa orang tua yang sudah tua, anaknya pun tua. Bahkan kadang anaknya lebih sakit dibandingkan orang tuanya. Maka pada saat itu si anak, dia diluaskan rezekinya oleh Allah, maka dia minta kepada seorang pengurus untuk mengurus orang tuanya. Maka ini termasuk bakti kepada kedua orang tua. Tetapi tentunya orang yang mengurus langsung, anak yang mengurus langsung orang tuanya, ini mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, karena berarti dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak anak dari orang tua tersebut, hanya dia yang mengurus orang tuanya. Tentunya berbeda dengan yang hanya mengirimkan uang saja, meskipun itu juga termasuk bakti. Ada pernah kejadian seorang anak bungsu, bontot paling terakhir, curhat kepada saya, "Ustadz, apakah memang bakti orang tua ini tuh seperti ini, hanya khusus untuk anak yang bungsu saja?" Saya punya kakak-kakak, Ustadz. Alhamdulillah mereka juga berduit, mereka juga sehat walafiat, ya. Dan saya sebagai anak bungsu, saya disuruh tinggal bersama ibu, atau ibu suruh tinggal bersama saya. Sedangkan saya kan juga punya anak, punya istri. Kemudian saya juga ingin berlibur, saya juga ingin makan makanan yang memang kami masih muda, kami ingin makan makanan dengan makanan gaya-gaya ala anak muda. Kalau seandainya bawa ibu, kadang-kadang sulit, Ustaz. Apakah seperti itu memang bakti kepada kedua orang tua? Hanya untuk anak bungsu? Maka saya katakan tidak. Semua anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Ustaz, kalau begitu, saya sekali-kali meletakkan ibu saya kepada kakak-kakak saya. Mereka malah, "Oh, kamu kurang apa saya kirim? Kamu kurang apa saya kirim?" Maka saya katakan, bersabarlah. Kita ini mengurus orang tua tidak seperti orang tua kita mengurus kita. Kita ini seorang anak mengurus orang tua tidak seperti orang tua kita mengurus kita. Orang tua kita mengurus kita, menginginkan kita hidup, berkembang, tumbuh, dewasa, berkeluarga, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Sedangkan kita mengurus orang tua kita, mohon maaf saya katakan ini, hanya sekedar menunggu meninggal mereka. Hanya sekedar menunggu meninggal mereka. Maka bersabarlah saat diberikan amanah, diberikan anugerah, bukan amanah, anugerah oleh Allah untuk mengurus orang tua saat mereka sudah tua. Di saat mungkin kakak-kakakmu, saudara-saudaramu tidak mau mengurusnya, sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya. Engkau diberikan anugerah oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Mengurus orang tua menyebabkan masuk ke dalam surga yang paling megah. Masuk ke dalam surga yang pintu surganya paling megah. Apakah seseorang menolak akan hal ini? Dan itu tidak semua, itu tidak selalu. Sebentar, beberapa tahun saja. Bersabarlah. Ajak anak istri untuk bersabar. Dan ingat, anak-anakmu akan mengcopy paste perbuatanmu terhadap orang tuamu. Begitu yang akan dia lakukan terhadap kamu kelak. Bersabarlah dengan kedudukan, dengan berbakti kepada kedua orang tua saat mereka, terutama ketika sudah tua, sakit-sakitan, sulit diurus. Bersabarlah.
Karena di balik itu ada anugerah yang sangat luar biasa. Dan satu lagi para ikhwah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan kemenangan, wa turzaqun, diberikan rezeki akibat orang-orang lemah kalian. Termasuk orang lemah adalah orang tua. Saat mereka sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak punya uang, mungkin rezekimu dari mereka. Engkau dimudahkan rezeki, mendapatkan ini, itu, usaha, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpah keluar, akibat kamu mengurus orang tuamu. Bidu'afaikum, kalian diberikan rezeki dengan orang-orang lemah kan. Di antaranya orang tua. Semestinya orang berlomba-lomba. Dan masih ada anak-anak seperti itu. Mereka sampai berkelahi untuk berbagi bahwa saya yang paling patut untuk mengurus orang tua. Ada sebagian anak-anak yang luar biasa. Sampai mereka berkelahi di pengadilan. Saya yang paling patut untuk mengurus orang tua saya. Karena saya anak pertama. Kata anak kedua, tidak saya yang lebih kaya daripada anak pertama. Subhanallah. Seperti ini semestinya seorang berbakti kepada kedua orang tua. Maka saya katakan kepada ibu, apabila ibu hanya sanggup dengan uang, maka baktilah kepada orang tua dengan uang tersebut. Itu juga dinilai bakti, tetapi tentunya yang mengurus ibu serumah dengan orang tua tentunya tidak sama dengan orang yang hanya mengirimkan uang. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan pesan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan, khususnya untuk penanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita semuanya di dalam mengurus orang tua kita, di dalam berbakti kepada keduanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Kami berikan waktu untuk pertanyaan langsung, silakan. Belum tersambungkan, kami akan bacakan dari pesan singkat saudara kita Rian di Cirebon yang bertanya, Ustadz, sekarang ini marak orang-orang yang mengaku Ustadz atau kiai atau wali yang menjadi tempat orang-orang bertanya tentang segala hal. Yang menjadi ironinya adalah, atau parahnya, yang disampaikan oleh mereka itu dipercaya dan dijalankan. Pertanyaannya, apakah mereka itu tersebut bisa disebut tauhid atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila yang dimaksud dalam pertanyaan tadi adalah bertanya tentang segala hal, termasuk hal-hal gaib, kemudian yang ditanya menjawab, maka iya, orang yang ditanya tentang hal gaib, dia kemudian menjawab, maka dia adalah tauhid. Karena hal gaib kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Jin, "Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasul." Allah Maha mengetahui akan hal gaib. Maka Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridai dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka termasuk taghut adalah seorang yang ditanya tentang hal gaib, kemudian dia menjawab
tentang pertanyaan tersebut. Karena berarti dia ridha untuk dijadikan sebagai taghut. Dan dia juga mengajak dirinya untuk diibadahi kepada selain Allah. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani as-su." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan pernah ada keburukan yang menimpaku. Nabi kita Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi tidak mengetahui akan hal gaib. Apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi siapa yang ditanya tentang hal gaib. Ditanya tentang perkara-perkara yang akan datang ataupun yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Seperti hal-hal yang kehilangan, kecurian, hal-hal yang telah lalu. Lalu dia menjawab, maka itu tidak diragukan lagi dia adalah taghut. Sebagaimana disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, al-kuhan allati tanzilu alaihim syayatin. Mereka adalah para dukun tukang ramal yang datang kepada mereka para syaitan. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah menjauhi perbuatan tatoyur, kai, serta tidak meminta diruqyah termasuk perbuatan menjauhi tauhid? Dan apakah saya masih bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa hisab jika saya tidak bertatoyur? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada umatnya 70,000 yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Masuk 70,000 dari umatnya masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan mereka itu adalah la yatatayyarun. Mereka yang tidak merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Wala yaktahun, dan tidak melakukan pengobatan kai. Wala yastarqun, dan tidak meminta diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan hanya kepada Allah Tuhan mereka bertawakal. Ini adalah 4 syarat yang seseorang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak melakukan tatayyur, merasa bernasib sial dengan melihat atau mendengar sesuatu, tidak melakukan pengobatan secara kai, yaitu besi dipanaskan, ditusukkan ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah tidak meminta diruqyah, ya, tidak meminta diruqyah. Dan yang keempat adalah yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seseorang pernah melakukan tatayyur lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih bisa diharapkan semoga dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, asalkan dia dengan bertobat dengan sebenar-benarnya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa. Maka jika dia bertobat dari perbuatan tatayyur tersebut yang pernah dia lakukan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan kepada dia untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Ustadz, bagaimana berbaktinya seorang perempuan yang telah menikah kepada kedua orang tuanya? Prioritas mana yang harus diutamakan? Jazakallahu khairan. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, seorang perempuan setelah menikahnya tidak ada hak yang paling besar yang wajib dia tunaikan dibandingkan hak suaminya. Tidak ada hak yang paling besar
yang wajib dia tunaikan dibandingkan hak suaminya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi wa hafizallah." Wanita-wanita yang saleh, yang qanitat, taat kepada Allah, hafizat lil ghaibi bima hafizallah, yaitu yang menjaga hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat qanitat. Qanitat adalah yang taat kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang taat kepada suaminya setelah dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila wanita yang sudah bersuami, dia wajib lebih mentaati perintah suaminya dibandingkan perintah kedua orang tuanya. Lalu bagaimana cara seorang wanita yang sudah menikah sedangkan dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya? Maka jawabannya adalah dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian menafkahi kedua orang tuanya kalau seandainya dia mampu untuk menafkahi, kemudian berkata yang baik, rendah hati, mendoakan. Masih banyak cara-cara seorang perempuan agar bisa berbakti kepada kedua orang tua meskipun dia sudah menjadi istri seorang lelaki. Cuma jangan sampai dia melanggar hal-hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Di antaranya tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, tidak memasukkan ke dalam rumah kecuali dengan izin suami, tidak dan mentaati perintah suami lebih dibandingkan mentaati perintah orang tua jika ada tarik ulur antara perintah orang tua dengan perintah suami. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungkan via telepon di line telepon 0218236543. Silahkan. Ya, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dari Bandailing, Kabupaten Madinah, Sumatera Utara. Silakan, Pak. Pertanyaannya dikecilkan dulu, volume televisinya dikecilkan. Ya. Mau bertanya nih Pak nih. Ini kan kalau di daerah kampung kami kan kalau ada orang meninggal anak, udah kadang-kadang udah dimandiin, katanya harus diumumkan. Apakah gitu peraturannya Pak? Harus diapakan Pak? Kalau ada anak yang meninggal, kadang-kadang kan udah dimandiin. Anak-anak yang di bawah umur umpamanya, yang kecil-kecil. Iya. Udah dimandiin, kata orang tua harus diumumkan lagi. Apakah ada perintah kayak gitu Pak? Ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hukum memandikan al-mayyit as-saghir, yaitu seorang mayit yang masih kecil, apa hukumnya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang anak kecil ketika dia meninggal, maka pada saat itu dia, ini anak kecil ya, kita berbicara tentang anak kecil, yaitu apabila dia belum baligh, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan dikuburkan. Adapun untuk apakah tayamumkan, maka saya belum mengetahuinya. Bahwasanya apabila anak kecil meninggal setelah dimandikan, apakah dia ditayamumi, maka saya tidak mengetahuinya. Yang jelas dia dimandikan seperti biasa pada umumnya mayit muslim dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan atasnya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Kami berikan satu lagi untuk kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Di line telepon 0218236543. Silakan. Terputus, kami mohon maaf. Anda bisa menghubungi nomor kami kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Pak, betul sekali Pak. Mau bertanya nih Pak, Ustaz. Silakan Bapak, pertanyaannya. Bagaimana kita mau bakti pada orang tua? Satu, caranya bagaimana? Dan lagi, kalau hari Lebaran tuh, kalau mau selawat di masjid, hukumnya bagaimana tuh Pak? Hukumnya itu, kalau selawat ngasih uang itu di masjid. Hukum, ada kan selawat, mau sebelum ketika sholat tuh ada selawat biasanya kasih uang untuk selawat. Tadi saya sebutkan orang tua gitu, ngasih orang tua, tapi udah meninggal itu orang tuanya. Hukumnya bagaimana Pak? Ya, baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan yang pertama tadi apa, Mas Ari? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Segala macam kebaikan apapun yang bisa kita lakukan sebagai anak kepada orang tua, maka lakukanlah itu kepada orang tua kita. Di antaranya memberikan hadiah pada kedua orang tua, kemudian mengurus kedua orang tua saat mereka terutama sudah tua, mendoakan orang tua, kemudian juga menafkahi orang tua, kemudian juga berkata yang lembut kepada kedua orang tua, kemudian tidak membentak orang tua. Segala macam perbuatan baik yang kita anggap baik dan kita ingin orang lain berlaku itu kepada kita, maka lakukanlah itu kepada kedua orang tua kita. Ya, adapun tentang memberi yang saya pahami dari pertanyaan tadi adalah seseorang memberi uang ke masjid kemudian agar dibacakan sholawat, ya, ataupun dia memberi uang di jalan kemudian disolawati. Ini kan banyak ya, di samping jalan orang-orang minta sumbangan untuk masjid. Kemudian ketika seorang memasukkan uang, menyumbang untuk pembangunan masjid, lalu si panitia sumbangan tersebut menyebut Allahumma shalli ala Muhammad, ya, maka apakah memang seperti ini? Maka jawabannya tidak seperti itu yang disyariatkan dalam agama Islam. Bersolawat adalah salah satu amalan yang sangat utama dalam agama Islam. Akan tetapi mengkhususkan sholawat apabila ada orang menyumbang untuk masjid, maka ini saya belum tahu dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi tidak terlarang seseorang bersolawat, tetapi ketika mengkhususkan bersolawat saat orang menyumbang sumbangan untuk masjid, maka ini memerlukan dalil khusus. Wallahu a'lam. Nah, meluruskan dari pertanyaan kedua tadi, Bapak tadi bertanya apakah ada hukumnya sebelum kita sholat id di masa lebaran, terkadang kita mengasih uang dan bersolawat dengan mengatasnamakan kedua orang tua kita yang telah meninggal. Apakah ini termasuk bakti kepada kedua orang tua atau tidak? Apakah ada dari ini, Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah seorang anak yang bersedekah dan dia niatkan pahala sedekahnya itu tersebut untuk orang tua, maka insya Allah sampai. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat uftulitat wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afa ta'assaddaq anha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapakku meninggal, ibuku meninggal dan meninggalnya dalam keadaan tiba-tiba. Apakah aku dan aku kira jika beliau bisa berkata-kata maka beliau akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah atasnya? Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha, bersedekahlah atas namanya. Ini menunjukkan bahwa seorang
yang bersedekah atas nama orang tuanya, maka insya Allah ta'ala pahalanya sampai kepada orang tuanya. Nah, apakah sedekah itu dikhususkan sebelum sholat Id atau sesudah sholat Id? Maka jawabannya ini memerlukan dalil khusus. Tetapi bersedekahlah untuk kedua orang tua atau atas nama kedua orang tua. Semoga pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab dan memberikan nasihat yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini, khususnya bagi penanya yang telah turut serta berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat, kesehatan, keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat, terutama dari penyakit yang mewabah sekarang, penyakit COVID-19. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat, keselamatan, kesehatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Antara takut kepada Allah dan takut kepada penyakit COVID-19, maka saya menasihatkan untuk diri saya pribadi, tetaplah jaga protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh para ahlinya. Akan tetapi, janganlah takut yang bernuansa ibadah kepada penyakit COVID-19. Tetapi takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan penyakit COVID-19 kepada seseorang. Saya ulangi, janganlah takut dengan takut ibadah kepada penyakit COVID-19. Tetapi takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya yang Maha Kuasa, yang sanggup menimpakan seseorang terkena penyakit COVID-19. Takutlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala kuasa menimpakan penyakit kepada siapa yang dikehendakinya. Meskipun dia sudah menjaga protokoler kesehatan, meskipun dia sudah menjaga diri dengan APD lengkap, tetapi jika Allah berkuasa menimpakan kepada seseorang penyakit, terutama penyakit COVID-19 yang menyebar bermewabah di zaman sekarang, maka akan terkena orang tersebut. Takutlah kepada Allah yang memiliki siksa neraka dan Maha Kuasa memasukkan seseorang ke dalam surga. Takutlah kepada Allah yang siapa takut kepadanya, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dunia akhirat. Takutlah kepada Allah, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Menyebarnya penyakit COVID-19 yang menyebabkan orang banyak sakit, yang menyebabkan ekonomi lumpuh. Lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan menambah dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah dengan
menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terutama dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Lebih takutlah kepada Allah yang maha kuasa, maha perkasa, dibandingkan seseorang takut hanya kepada penyakit COVID-19. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, seseorang akan dijaga oleh Allah dari segala macam keburukan, dari segala macam kemudaratan. Semoga pesan ini masuk ke dalam hati saya, ke dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sehingga kita benar-benar tahu bagaimana seorang muslim bersikap saat terjadi sesuatu yang menakutkan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya menyampaikan penjelasan dan membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid di pertemuan kelima ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami pelajaran dan mengamalkannya. Terima kasih kepada